Saya ingin mengatakan beberapa skenario. Skenario pertama, Prabowo memang merasa tidak bermasalah dengan Jokowi. Dia utang jasa, Jokowi ikut memenangkannya. Oke. Yang kedua, Prabowo merasa bahwa kekuatannya itu belum seberapa, belum full untuk betul-betul menyingkirkan anasir-anasir Jokowi. Nah, dari dua pertanyaan itu, Anda nilai sendiri. Dua-duanya nggak baik. Kawan juga kelihatannya gimana ya. Karena makna teman itu kan bukan berarti menutupi kesalahan atau menutupi dugaan korupsi dan lain sebagainya. Yang ini juga nggak baik juga kalau dia seandainya tidak full kekuatan. Kapan lagi dia full kekuatan kalau seandainya sekarang sudah tahun kedua pemerintahannya. Prabowo takut sama Jokowi, Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Enggak ada itu. Pak Jokowi itu enggak pernah nitip apa-apa sama saya. Dan ini juga kenapa saya tadi ingatkan, saya minta Pak Jokowi diundang ya. Karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik ya. Pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari, pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita rubah, ya kan? Ini harus kita rubah. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi, Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Enggak ada itu. Pak Jokowi itu enggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke, aku hopeng sama beliau kok takut. Iya kan? Sudahlah, saudara-saudara. Beliau memimpin 10 tahun, diakui dunia bagaimanapun. Inflasi di bawah beliau cukup bagus, pertumbuhan bagus, ya kan? Come on, harus kita yang benar lah, yang jujur lah, ya kan? Ngono yang ngono gitu, ya kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, itu tadi dari Prabowo ya. Maka the question is there any difference between him and the previous president? Jadi dari awal sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa begitulah kekuasaan. Ya, karena itu menurut saya barangkali kita tidak perlu lagi menunggu Prabowo akan bagaimana. Ya sudah, inilah daily politik kita. Ikutin saja. Yang baik kita katakan baik, yang benar kita akan katakan benar, yang salah kita katakan salah. Jangan berpikir lagi bahwa Prabowo akan meninggalkan Jokowi atau geng Solo akan ditendang dan lain sebagainya. Karena beberapa tokoh toh bermimikri kan, tidak jelas lagi. Relawan aja bermimikri, yang tadinya relawan Jokowi tiba-tiba menjadi relawan Prabowo. Atau dia pakai pensiasatan, bikinlah yang namanya misalnya relawan Jokowi, relawan Prabowo Gibran. Jadi itulah das politik. Ya, politik itu tidak hitam dan putih, tetapi selalu ada warna-warna, dan biasanya ada tokoh-tokoh yang selalu ingin survive di politik dengan terus-menerus menggantung pada kekuasaan. Ya begitulah, mau diapain coba ya.
Tapi yang paling penting sobat era sekalian, jangan lupa ya, nanti malam Roy Suryo akan datang bawa oleh-oleh dari Australia. Nah itu aja langsung bikin thumbnail, bawa oleh-oleh dari Australia. Roy Suryo geruduk RH Channel, ya, bergeruduk RH, ya kan? Gitu. Kita nanti lihat oleh-olehnya apa. Yang jelas teman di Australia memberikan oleh-oleh kepada saya topi UTS ya, University Technology of Sydney. Oke. Coba kita bacakan sobat Australian apa yang dikatakan Prabowo ini ya. Tadi sudah kita dengar sih sebenarnya. Prabowo jawab tuh dengan takut dengan Jokowi. Untuk apa saya takut? Ya. Oke, coba kita sertakan ini dulu. Sertakan pemirsa. Kan saya ingin tahu bagaimana pendapat pemirsa mengenai pernyataan Prabowo ini, bahwa wah siapa bilang saya takut? Ya memang buat apa pula takut kan? Cuma memang harus kita cek ya, textful gitu ya. Prabowo mengatakan untuk apa takut pada Jokowi. Prabowo mengatakan untuk apa takut pada Jokowi. Menurut Anda itu pernyataan sebenarnya atau bukan? Atau bukan? Oke, ini sekedar ini aja ya. Prabowo mengatakan untuk apa takut pada Jokowi? Menurut Anda itu pernyataan sebenarnya atau bukan? Saya berteman. Mengatakan Jokowi tidak minta apa-apa ya. Jokowi tidak pernah minta apa-apa ke dirinya. Prabowo mengatakan Jokowi tidak pernah minta apa-apa ke dirinya. Menurut Anda itu pernyataan yang benar? Bagaimana? Menurut Anda apakah pernyataan sebenarnya atau bukan? Oke. Pernyataan sebenarnya. A, pernyataan sebenarnya. B, bukan pernyataan sebenarnya. Pernyataan sebenarnya bohong aja. Menurut Anda pernyataan sebenarnya atau bukan? Pernyataan jujur. Pernyataan jujur. B, pernyataan tidak jujur. Pernyataan bohong aja dah ya. Bohong. Prabowo mengatakan Jokowi tidak pernah minta apa-apa ke dirinya. Menurut Anda itu pernyataan sebenarnya atau bukan? Pernyataan jujur, bohong. Ini aja lah, dua aja ya. Oke, coba kita bacakan ya. Saya hopeng sama beliau. Hopeng itu bahasa Chinese yang artinya teman ya. Liputan6.com Jakarta, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten. Dalam sambutannya, Prabowo memuji prestasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi hingga akhirnya realisasi investasi senilai 4 miliar US dollar atau sekitar 66,6 triliun bisa terwujud di masa pemerintahannya. Saya yang beruntung, Pak Jokowi yang capek-capek merintis, aku yang meresmikan. Itu namanya takdir. Tadi karena saya takut kualat, aku ngundang beliau dan saya hormati beliau. Dan saya nggak ada masalah, saya hormati semua pemimpin yang baik, tutur Prabowo di Cilegon, Banten, Kamis. Oke, langsung saja dah ya. Apa yang salah dari pernyataan ini? Yang salah dari pernyataan ini adalah Prabowo melakukan personalisasi hubungan. Ya wajar kalau kemudian dia yang meresmikan. Emangnya kenapa kalau dia meresmikan? Ya kan, itu yang namanya karena dia sebagai kepala pemerintahan, kepala negara. Ya, tidak perlu kita bilang siapa yang capek dan lain sebagainya. Kan pemerintahan itu terus berkesinambungan. Ya, jadi ngapain? Jadi kalau setiap kegiatan harus ngundang, wah kacau juga. Wah ini presiden yang lama ya, jasa dia. Ya, jadi saya kira tidak boleh personalisasi. Ini kan
harus dibawa pada sebuah institusionalisasi yang resmi ya. Prabowo heran jika sikap hormatnya pada Jokowi kemudian diartikan sebagai bentuk ketakutan. Dia juga menegaskan Jokowi tidak pernah coba mengendalikan dirinya dalam menjalankan pemerintahan. Enggak ada itu, Pak Jokowi itu tidak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya, saya harus katakan sebenarnya, Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi? Enggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Aku hopeng sama beliau kok takut, ungkapnya. Sudah undang Jokowi tapi tak bisa hadir ya. Sebenarnya kata Prabowo dia sudah meminta Jokowi untuk hadir dalam peresmian hari ini, hanya saja Jokowi lewat sambungan telepon meminta maaf berhalangan hadir. Jadi saya sampaikan di sini bahwa ini contoh dan saya kenapa tadi ingatkan saya minta Pak Jokowi diundang karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik. Pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari, pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita ubah, jelas dia. Beliau memimpin 10 tahun dan diakui dunia bagaimanapun. Inflasi di bawah beliau cukup bagus, pertumbuhan bagus ya kan? Come on, harus kita yang benar lah, yang jujur lah. Ngono yang ngono, sambung Prabowo. Ya. Kemudian kalau saya Didu, dia dalam tweetnya bilang izinkanlah saya mikir ya kan. Cek ini dari channel Indonesia, Prabowo bantah masih dikendalikan Jokowi. Enggak ada itu. Izinkan saya mikir, kata Said Didu. Karena Said Didu termasuk kecewa dengan Wus ya, seolah-olah yang sudah kencang larinya Purbaya, tiba-tiba langsung direm mendadak oleh Prabowo. Ya, Prabowo tidak ingin ada polemik berlanjut, maka kemudian dia yang mengatakan akan bertanggung jawab. Tapi bertanggung jawab itu aneh juga. Ya, misalnya mana ya? Coba kita lihat nih yang dari tweet Mr. Said Didu. Oh ini enggak semuanya ya nih. Oh, saya juga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, karena telah berpulangnya Suripto, tokoh intelijen ya dari partai Kompas ya. Nah ini misalnya KPK tegaskan penyelidikan dugaan korupsi Wus tetap lanjut meski Presiden ambil tanggung jawab. Tiba-tiba dengan skeptis saya Didu mengatakan sudah diarahkan. Luar biasa ya. Ya begitulah ya. Jadi kemudian apa lagi? Nih Pak, ini ya sila simak nih Muhammad. Pak Presiden Prabowo yang pasang badan terhadap kesalahan proyek kereta api cepat tapi manusia merdeka. Yang ikut diadili oleh publik ya. Begitu sobat era sekalian ya. Mengadili saya Didu pasang badan untuk apa gitu. Ya, coba kita lihat apa yang diinikan. Saya modenya mode santai aja sekarang. lagi apa ya? Fenomena sosial politik kita ya kan gitu ya. Jadi sekarang ini adalah peralihan ya. Peralihan dari Jokowi sebagai pusat kritik dan Prabowo sebagai pusat kritik karena dia presiden. Nah sekarang ketika orang masih mempermasalahkan Jokowi, ya maka beruntung Prabowo karena dia bisa berkuasa tanpa kritik jadinya dan kemudian tidak terukur apa yang sudah dicapai. Let's say misalnya selama 1 tahun pemerintahan apa yang sudah dicapai yang bisa dibanggakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Kan kita harus jelas tuh tolak ukurnya. Jangan sampai kemudian perasaan main ya. Nah kalau soal tolak ukur itu ya tanyalah ekonom misalnya. Tapi kalau misalnya saya bicara tentang penegakan hukum terutama hak asasi manusia ya menurut saya business as usual saja. Tidak ada yang namanya harsh direction ya. Strong directions. Ya biasa-biasa saja itu. Biasa-biasa saja. Itu jadi bukan yang luar biasa begitu.
Jadi itu. Jadi begitulah ya yang terjadi. Oke, sobat Era sekalian. Kita coba kita lihat apa yang kita sampaikan tadi ya, yang merupakan Nah ini ya, Prabowo mengatakan Jokowi tidak pernah minta apa-apa ke dirinya. Menurut Anda itu pernyataan sebenarnya atau bukan? 113 yang voting, pernyataan jujur 3%, bohong 97% ya. Ya, gimana coba? Orang-orang pasti nggak percaya, masa sih nggak pernah minta gitu ya. Satu gerombolan pemborong, bukan pembohong ya. Iya, dan apa ya? Sama polanya, jadi pola Jokowi dipakai juga oleh Prabowo, yaitu menggerakkan semacam buzzer untuk membalas kritik orang-orang yang mengkritik. Jadi ya nggak sehat juga lama-lama ya. Jadi sebenarnya ya kita belum bisa menilai lah demokrasinya, tapi yang jelas suasananya seperti pemerintahan Jokowi juga jangan-jangan ya. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian terkait dengan ini ya. Oke, coba kita lihat ya. Ini. Dari dulu dua makhluk ini ada perjanjian yang tak mungkin diingkari. Wow. Prabowo takut sama Jokowi, jenderal kok penakut. Kok HMMM. Setelah dia bilang nggak takut, langsung dipuji-puji di akun dunia. Inflasi apa ya? Kemudian inflasi rendah, langsung terlihat kontradiksinya. Saya nggak percaya kalau beliau nggak menegaskan wush nggak diaudit secara transparan. Kalau wush nggak diaudit berarti takut deh. Masa rela uang rakyat dibegitukan keadilan sosial, ekonomi, integritas. Setuju hutang harus dibayar, namun nggak setuju kalau hutang dibayar tanpa ada audit. Masa rela uang negara dibegitukan. Sen kanan belok kiri sama kayak gurunya. Hutangnya menggunung Pak Prabowo. Yang saya ingin tahu apa sikap para aktivis sekarang. 1 tahun sudah berlalu dan Prabowo tetap begitu. Ayo ambil keputusan. Gitu. Oke. Ya karena mereka masih ada Jokowinya misalnya. Dalam kasus ijazah palsu ya nggak mungkin kita ngikut-ngikutkan dua orang ini kan. Karena Jokowi sudah hampir di ujung. Dia kan tinggal minta perlindungan Prabowo ya. Jika rakyat bersatu maka negara akan makmur. Bersatu dalam politik tapi di bawah meja sama-sama maling juga. Hari gini sok mau jadi pahlawan, mau menyatukan semua pihak. Kemudian apa lagi? Bukan takut tapi tidak enak sama Jokowi, kira-kira begitu. Macan beneran apa macan ompong ya. Keluarkan tuh PKS, Nasdem, PKB dan dari kabinet, baru benar rakyat butuh oposisi. Begitulah guru kencing berdiri, murid kencing sambil terbang. Coba pikir kenapa Projo ke Gerindra ya, cari perlindungan uang pemimpin berani pasang badan kereta cepat samakan. Kemudian tidak takut cuma nurut perintahnya. Benar untuk apa takutkan Hopeng? Berguru sama tukang ngibul ya pasti ke bawah ngibul. Takkan pernah minta apa-apa, tanda tanya. Wapresnya Pak nggak sadar ya. Iya ya, banyak orang tidak tahu selagi Luhut dan Hendro Priyono masih eksis, Jokowi Group di oligarki masih tetap aman. Apalagi ya,
Ayolah Pak Prabowo tegas, maju tak gentar, bela yang benar. Kok sekarang jadi omong-omong saja sekarang? Mungkin memang Bapak ingin merangkul semua, tapi kalau diduga bersalah ya tolong proses hukum lah. Jadi agak paradoks menurut saya ketika ada dua statement bahwa Prabowo ingin memberantas korupsi sampai ke Antartika. Tapi di sisi lain dia memberikan sesuatu yang permisif terhadap mantan Presiden Jokowi. Jadi bahkan terkesan membela. Jadi dalam kasus Wus misalnya. Jadi memang ada inkonsistensi yang menurut saya ya agak akut juga ya. Oke lah ya. Daripada bicara begitu, silakan kalau mau saya promosi Jokowi's White Paper gitu ya. Ini ya, Jokowi's White Paper. Begitu ya, Sobat Era sekalian. Mudah-mudahan sudah flyernya sudah ditampilkan ya. Kalau memang tapi kalau ya nggak apa-apa, hubungin saya juga, nggak boleh juga ya. Begitu Sobat RH sekalian ya. Ini masih yang tercantum namanya Dina 085211863336 ya. Oke. Itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita lihatlah situasi ke depannya. Tapi ada satu pertanyaan nih, saya ini agak serius nih. Apa sikap aktivis terhadap pemerintahan Prabowo saat ini? Dan sekarang sudah 1 tahun bro. Masa kita masih berpikir bahwa Pak Prabowo akan mengganti semua? Kan enggak. Ternyata yang diganti itu ya itu aja. Ya memang seperti ada perebutan kue kekuasaan, tetapi kan tidak masif. Kesannya Prabowo juga tidak mau juga frontal. Erick Thohir tetap dipertahankan misalnya. Luhut tetap ada dan lain sebagainya. Karena itu saya ingin mengatakan beberapa skenario. Skenario pertama, Prabowo memang merasa tidak bermasalah dengan Jokowi. Dia utang jasa, Jokowi ikut memenangkannya. Oke. Yang kedua, Prabowo merasa bahwa kekuatannya itu belum seberapa, belum full untuk betul-betul menyingkirkan anasir-anasir Jokowi. Nah, dari dua pertanyaan itu Anda nilai sendiri. Dua-duanya nggak baik. Kawan juga kelihatannya gimana ya. Karena makna teman itu kan bukan berarti menutupi kesalahan atau menutupi dugaan korupsi dan lain sebagainya. Yang ini juga nggak baik juga kalau dia seandainya tidak full kekuatan. Kapan lagi dia full kekuatan kalau seandainya sekarang sudah tahun kedua pemerintahannya. Ya kita doakan saja. Terakhir coba kita lihat lagi ya yang kita sampaikan pollingnya, apakah Prabowo mengatakan Jokowi tidak pernah minta apa-apa ke dirinya. Menurut Anda itu pernyataan sebenarnya atau bukan? 434 yang voting, pernyataan jujur 3%, bohong 97%. Masih orang nggak percaya ya. Omon-omon aja yang nomor 1 ini. Satu gerombolan pemborong. Kasus Wus, copot dulu komisaris Wus dan dewan direksi direktur Wus, bagian top manajemennya untuk penghematan dan efisiensi kereta cepat Wus sendiri. Walaupun nanti hasil pemeriksaan audit dan investigasi tidak ditemukan pelanggaran, tapi pasti tetap pantau juga proyek praktek di PIK 2 PSN dan pagar laut di oligarki kriminal. Dari oligarki kriminal. Maksulkan Gibran, copot Kapolri dan bubarkan Kompolnas selama-lamanya. Berpolitik kalau mau selamat ya harus berbohong. Ya emang harus gitu. Okay. Ya begitu Sobat Irasilan ya. Mudah-mudahan kita lihat nanti muncul pemimpin-pemimpin yang tercerahkan. Saya bilang walaupun pemilunya kemarin comberan, jadi muncul an enlightened leader, tetapi kita tidak tahu ya bagaimana kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.